Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Nurizkiyah Al-Karimah pada mata kuliah Al-Qur'an. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai qiraat. Nanti definisinya apa itu qiraat, latar belakang, macam-macam, syarat, popularitas 7 imam qiraat, dan faedahnya, faedah beragamnya qiraat. Oke, sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari definisi. Qiraat sama dengan Al-Quran ya. Artinya secara bahasa bacaan. Oke. Namun secara istilah qiraat itu yaitu salah satu aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu madhab yang berbeda dengan madhab lainnya. Jadi di sini fokusnya di salah satu aliran pengucapan ya, atau salah satu aliran bacaan begitu yang dipilih oleh imam qurra sebagai suatu madhab yang berbeda dengan madhab lainnya. Nah, aliran pengucapannya bisa karena perbedaan langgam, cara pengucapan, sifatnya tafhim, tarqiq, imalah, idghamat, tasydid, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk di contoh ya, biar paham maksudnya gimana sih qiraat itu ya. Ini ya, aliran pengucapan Al-Quran. Oke. Nih, di sini pada surat Al-Fatihah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita sering dengar ya, atau dalam Al-Quran kita sampai sekarang di rumah Al-Quran yang kalian pegang begitu ya di rumah kalian gitu, biasanya kan pakainya short ya, shin ya, short. Ihdinas shiratal mustaqim ya. Nah, sebenarnya kata syirat itu diambil dari kata saroto, karena huruf sin bergandengan dengan huruf ro, maka huruf sin itu diucapkan short. Jadi sebenarnya siroto, bukan swiroto, bukan pakai short ya. Tapi karena memang orang-orang Arab itu kan ada yang dari mana-mana begitu ya, dan pada saat itu juga Al-Quran sudah menyebar ke beberapa wilayah, jadi cara membaca mereka itu susah untuk mengatakan ketika ada ro kok belakangnya pakai sin, itu susah. Jadi mereka itu terbiasa pakai swiroto gitu. Nah, artinya pun sama ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus begitu. Nah, sesuai makna pun sama. Jadi itulah beragam ya, atau aliran pengucapan Al-Quran. Jadi ada yang memang pakai swiroto, short, ada yang bisa pakai siroto, pakai sin begitu. Nah, itulah yang namanya qiraat, bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita memasuki latar belakang kok adanya qiraat Bu, kenapa gitu ya, kita mengenal dulu Mushaf Utsmani. Mungkin kalian sudah pernah sering dengar ya, apa itu Mushaf Utsmani, yaitu Mushaf Al-Quran yang dibakukan penulisannya zaman Khalifah Utsman bin Affan tahun 25 Hijriah ya. Jadi dulu ya di sini ya, dipicu perselisihan ragam qiraat Al-Quran oleh Muslim dari Syam bersandar Al-Miqdad dan Muslim Irak ya. Jadi Al-Quran itu kan sudah menyebar. Nah, ketika pada saat Khalifah Utsman memimpin ya,
Khalifah Utsman itu akan menaklukkan kota Armenia dan Azerbaijan. Nah, kedua muslim dari Syam dan Irak itu bertemu. Ketika bertemu kan mau menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, mesti mereka ngobrol atau saling menyimak bacaan Al-Qur'an mereka. Nah, di dalam sana itu loh, kok bacaanmu gini kayak tadi ya. Loh kok kamu pakai sin, saya pakainya shot begitu. Atau kalau di Indonesia juga banyak ya. Ada yang bacanya orang Sunda November gitu ya. Tapi kalau yang bisa pakai bacanya F ya November gitu kan. Nah, itu sama sebenarnya cara pembacaannya itu seperti itu yang dimaksud kiroat ya. Di Arab gitu, orang-orang Irak, orang-orang ini Syam begitu, mereka juga ada yang berbeda cara membaca Al-Qur'an. Nah, lalu Hudzaifah bin Yaman meminta Khalifah Utsman untuk menyatukan perbedaan. Jadi biar Al-Qur'an itu tidak tambah berbeda lagi nanti kiroatnya, maka beliau ini meminta Khalifah Utsman untuk dibakukan. Mana nih Al-Qur'an yang sebenarnya begitu sesuai dengan Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah atau sesuai dengan ucapan Rasulullah begitu, atau sesuai dengan makna yang diturunkan kepada Rasulullah begitu. Meskipun ucapannya berbeda tapi kalau maknanya sama itu boleh. Nah, itulah yang membukukan atau dibakukan ya, ini yang benar Al-Qur'annya. Nah, itulah atas usul Hudzaifah bin Yaman. Nah, pada saat itu Al-Qur'an itu memakai khat kufi sampai nanti Khalifah Umayyah. Khat kufi ini tidak ada titiknya, tidak ada syakalnya. Seperti ini ya, ini contoh Al-Qur'an pada saat dibakukan oleh Khalifah Utsman ya. Nah, oke, dulu sebenarnya Al-Qur'an kan juga sudah ditulis ya dalam lembaran-lembaran. Nah, sama Khalifah Utsman ini benar-benar dibakukan jadi satu mushaf. Lalu ada yang mengatakan salinan mushaf Al-Qur'an itu yang sudah sempat ditulis itu disalin sama Khalifah Utsman itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, 6, 7, atau 8. Namun Lajnah Pentasihih Timur Tengah ya, orang Arab begitu mempercayai kalau yang disalin Khalifah Utsman atau mushaf Utsmani yang asli itu disalinnya itu ada 6 yang dikirim ke Mekah oleh Abdullah bin Sa'ib, lalu dikirim ke Syam, ke Basra, ke Madinah begitu ya. Ini yang ngirim ini ya. Mereka seumpama ke Syam. Siapa yang ngirim? Oh, berarti Al-Mughirah bin Abi Syihab, namanya Mushaf Asyami, dikirim ke Syam begitu. Nah, ini yang makanya sampai sekarang juga terkenal Mushaf Utsmani begitu. Nah, di sini sudah pasti ya bacaan Al-Qur'an, tulisan-tulisannya Al-Qur'an begitu sudah dibakukan. Ini yang benar sesuai makna yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, lalu kita masuk di latar belakang adanya qiraat ya. Tadi pada saat Khalifah Utsman memimpin, Al-Qur'an sudah sesuai ya, sudah tidak ada bacaan-bacaan lagi yang beragam. Namun setelah Khalifah Utsman, ada Khalifah Ali yang memimpin, ada raja-raja kecil, ada Muawiyah dan sebagainya yang memimpin umat Islam, dan wilayah Islam ini kan semakin tersebar hingga ke pelosok negeri, hingga sampai ke Indonesia juga ya. Nah, sampai menyebar, lalu
muncullah perbedaan-perbedaan kembali seperti cara pengucapan, langgam dan sebagainya, muncul lagi begitu cara pembacaannya Al-Quran, karena beda negara itu kan mesti beda ya. Oh, ini cara saya bisanya seperti tadi ya saya contohkan, antara Sunda dan Jawa aja cara pengucapan November aja juga beda, apalagi ini sudah masuk di dunia begitu ya. Al-Quran sudah tersebar di seluruh dunia begitu. Nah, yang maka ketika sudah terjadi perbedaan, dipilihlah imam-imam qura, imam-imam kiroat itu pada tahun 3 Hijriah, lalu menyusun kitab kiroat. Yang menyusun, ada yang menyusun Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada Ahmad bin Jubair Al-Kufi, ada Ismail begitu. Ada banyak yang menyusun kitab-kitab tentang kiroat. Nah, oke, lalu ada macam-macam kiroat. Yang pertama, kiroat yang termasuk mutawatir. Jadi mutawatir itu diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sepakat tidak akan berdusta dan sanadnya sambung hingga Rasulullah. Ini yang biasanya diterima ya. Mutawatir, masyhur, ahad, ini juga biasanya diterima. Tapi yang paling tinggi, kiroat yang paling sahih namanya kiroat mutawatir. Lalu di bawahnya, jadi ini tingkatan lah ya istilahnya. Yang paling bagus itu namanya kiroat mutawatir, karena diriwayatkan oleh banyak perawi ya yang meriwayatkan kiroat itu, dan mereka itu memang sepakat perawinya itu tidak berdusta, tidak pernah berbohong dalam segala apapun. Dan bacaan-bacaan mereka tentang Al-Quran, tentang kiroat ini memang sambung sampai Rasulullah. Guru mereka dari guru-guru mereka gitu sampai Rasulullah. Memang itulah yang namanya sanad ya, yang bersambung sampai Rasulullah. Yang kedua ada masyhur. Masyhur ini hampir mencapai derajatnya mutawatir, jadi agak di bawahnya. Lalu kalau ahad di bawahnya lagi, agak menyalahi Rosem Usmani yang tadi ya, tulisan Mushaf Usmaninya ya. Lalu untuk yang keempat ini sudah tidak diterima ya. Nih, sudah saya kasih nomor 3 sampai 6 itu tidak boleh diamalkan bacaannya. Untuk dari 3 sampai 6 ini tidak boleh ya. Yang keempat itu ada syadz, kiroah yang tidak sahih, karena benar-benar menyalahi Mushaf Usmani yang keempat, 5, 6 begitu ya. Nah, ini ada malaka yaumaddin. Ini kalau seumpama diartikan sudah beda artinya. Lalu ada maudhu yang tidak ada asalnya. Lalu ada yang nomor 6 mudroj, menambahkan bacaan sebagai penafsiran. Nah, ditambah bacaan dalam Al-Quran itu meskipun hanya sebagai penafsiran, tapi tidak boleh begitu. Oleh ulama-ulama itu sepakat tetap tidak boleh. Ketika tafsir ya nanti nambahnya di tafsir ya, di kitab tafsir. Kalau nanti masuk di Al-Quran tetap tidak boleh dimasukkan tafsirnya begitu. Meskipun itu hanya tambahan ya. Nah, jadi dari 3 sampai 6 ini tidak boleh. Oke. Lanjut syarat kiroah ya. Syarat diterimanya kiroat yang pertama, kesesuaian kiroat sesuai dengan bahasa Arab. Jadi imam-imam kiroat itu ketika dia dipilih sebagai kiroat berarti ya memang bacaannya fasih begitu. Yang kedua, bacaan-bacaan mereka begitu itu sesuai dengan Mushaf Usmani, jadi tidak menyalahi tadi ya yang sudah dibakukan oleh Khalifah Utsman ya. Yang pertama ada cara penulisan mushaf ya,
Tadi sudah saya contohkan ya, ini ya sama ya, ihdinas syiratal mustaqim. Yang kedua ada sesuai dan hanya sekedar mendekati. Ya, ini bahasa Arabnya sesuai dan hanya sekedar, itu muwafaqah ihtimal ya. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat 4 ya. Kita biasa membacanya dengan panjang ya. Maliki yaumiddin gitu. Tapi ada yang ini dibaca panjang dan ada juga yang membacanya pendek. Ketika bacaannya panjang itu kan artinya Malik. Malik itu artinya pemilik, tapi kalau Malik tidak panjang itu artinya raja atau penguasa. Secara makna ini kan sama ya, sesuai, hanya sekedar mendekati aja begitu. Nah, makanya ini diperbolehkan begitu ketika makna dalam Al-Quran ini sama. Raja itu kan juga memiliki ya, dia juga penguasa begitu kan. Nah, yang ketiga, perawi kiroat itu sahih isnadnya, sama kayak tadi ya. Yang termasuk yang pertama mutawatir gitu ya, sambung sampai ke Rasulullah. Dia seumpama tabiin, termasuk tabiin ya, ahli kiroat itu. Tabiin itu kan orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi gurunya seumpama dia berguru dengan A berguru dengan B. Nah, B ini dulu itu langsung berguru sama Nabi begitu. Nah, itulah yang dinamakan sambung isnadnya gitu ya. Oke. Lanjut, popularitas imam kiroat. Nah, ketika kiroat ini sudah disepakati, ini yang harus kita ikuti itu ada 7 ya. Di sini sudah saya kasih note. Hanya 10 yang diakui, 7 sama 3 ini yang diakui, tapi yang paling diakui itu ada 7. Jadi ada 7 qiraah sab'ah. Orang-orang Indonesia sampai sekarang itu juga alhamdulillah banyak yang menghafalkan qiraah sab'ah ya. Nah, qiraah sab'ahnya ini imam-imamnya ya, imam qiraat ya. Ada Abu Amr, Nafi Al-Madani, ada Asim, Hamzah dan sebagainya. Lalu yang 3 ini ada juga yang sepakat, namun yang paling diakui itu adalah qiraah sab'ah. Banyak santri-santri atau kiai yang masih hafal atau juga berusaha menghafalkan qiraah sab'ah. Kalau lebih ingin tahu contoh dalam surat seumpama Al-Fatihah, apa aja ya qiraah sab'ahnya begitu. Di YouTube itu banyak, coba kalian dengarkan contoh-contoh qiraah sab'ah begitu. Tadi saya sudah mencontohkan pada surat Al-Fatihah ya. Ada yang dibaca sin, ada yang membaca shad, ada yang membaca mim, ada yang mimnya panjang, ada yang pendek begitu. Nah, itu satu Al-Quran dia menghafalkan sampai 7 cara membaca. Itu kan benar-benar subhanallah ya. Oke. Nah, yang tidak sepakat itu qiraat syad, karena qiraatnya itu syad ya, cacat ya. Ada yang tidak ini ya, Yazidi, Hasan, Amasi. Ini karena cacat itu karena apa, Bu? Nah, tadi ya sudah saya jelaskan, mungkin apa namanya, dia sering berdusta begitu Yazidi ini, atau mungkin Yazidi ini gurunya itu tidak sampai sanadnya sampai ke Rasulullah seperti itu, atau mungkin dia minum khamar, itu juga para ulama juga sepakat tidak boleh begitu, karena memang harus benar-benar apa namanya, beragama Islamnya itu yang ya dia harus memang melakukan sesuai ajaran Islam begitu, kehidupan sehari-harinya begitu, tidak hanya fasih aja cara membacanya begitu, tidak. Biasanya juga cara dia jujur atau tidak dengan orang lain itu juga diteliti oleh ulama-ulama dulu, sangat-sangat teliti ya. Makanya yang
yang diakui hanya 7 dan 3 ini ya, tapi paling diakui adalah qiraah sab'ah. Oke. Next, kita masuk di faedah. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya, oh ternyata Al-Quran yang selama ini kita baca itu sebenarnya itu ada 7 cara pembacaannya. Hanya memang dalam penulisan dan sampai sekarang ya, sampai mushaf kita biasanya itu kita ada di depan gitu, oh ini mushaf Utsmani. Biasanya kalau di Indonesia itu semua kebanyakan itu mushaf Utsmani. Kalau mushaf Utsmani yang ada qiraah sab'ahnya biasanya nanti ada tulisannya. Jadi kalian ya sudah ketika tidak hafal Al-Quran begitu ya, sesuaikan aja bacaannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran kalian begitu, biar nanti tidak mengubah makna dan sebagainya. Nah, faedah kita tahu, kita belajar qiraat yang pertama, bukti kemukjizatan Al-Quran. Itu sebuah bukti ya kalau Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai banyak yang mau mengubah pun juga tidak bisa begitu ya. Itu benar-benar dari Allah. Lalu penjelasan terhadap apa yang masih global. Jadi kita jadi tahu ya, oh ternyata bacaan-bacaan Al-Quran itu banyak begitu, cara membacanya, pelafalannya dan sebagainya. Lalu betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dari penyimpangan. Sebab adanya ilmu qiraat ini benar-benar terjaga dan terpelihara ya. Kalau memang Al-Quran itu bacaannya aja sampai benar-benar ulama itu melindungi ya. Nah, itu sebenarnya yang melindungi, kalau nggak dari petunjuk Allah, ulama juga kan tidak akan bisa begitu ya. Nah, itulah sebabnya kalau memang Al-Quran itu memang benar-benar terjaga dan terpelihara ya. Oke, subhanallah sekali ya. Oke, lalu lanjut. Yang keempat, meringankan orang Islam dalam membaca. Kalau tidak ada syakalnya, lalu ini kalau seumpama semua langsung ditulis ini bacaan 7 atau loh kok kamu beda, tidak ada ilmu qiraat gitu, akan ada pertentangan sampai zaman sekarang. Nah, itu makanya dari adanya ilmu qiraat ini bisa meringankan orang Islam dalam membaca begitu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pada masa Khalifah Utsman itu ada 6 salinan mushaf Utsmani. Diingat-ingat ya, salinan itu berarti tulisan ya. Tapi kalau pada masa tabi'in ya, itu ada 10 imam qiraat, atau yang paling terkenal ada 7 bacaan ya. Jadi harus bisa membedakan kalau ini tulisan ya. Kalau masa tabi'in itu setelah masa Khalifah Utsman ya, qiraat itu berarti bacaannya begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.